ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dampaknya, efeknya setelah pengajian kita selesai akan mampu memperberat timbangan pahala amal solehnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan, apapun acaranya, kegiatannya, programnya, sangat-sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pastikan kita semua berada pada niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena niat yang lain-lain. Segan kita dengan pengurus, segan kita dengan pengajian uswah, bukan. Kalau karena segan, nampak batang hidungnya di musala kita, tapi belum tentu ibadah, belum tentu memperberat timbangan pahala amal solehnya. Baik Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kita masih dalam suasana lebaran. Kita masih berada pada bulan Syawal. Yang belum tuntas selesai puasa 6-nya masih ada kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kajian kita ya pada kesempatan ini berkaitan dengan amalan-amalan apa saja yang harus kita kerjakan pada bulan Syawal. Dalam perjumpaan dan pertemuan kita dengan silaturahim yang dikemas dalam acara halal bihalal. Kita akan jelaskan apa itu halal bihalal. Apakah di zaman sahabat dulu ada halal bihalal? Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga tadi disampaikan oleh panitia bahwa kegembiraan kita pada lebaran kali ini terbatas, terhad. Kalau orang Melayu mengatakan terhad dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga berlebaran kita kalau senyumnya tidak senyum lebar 100%, masih ada tersisa senyumnya yang tidak kembang. Karena saudara-saudara kita di Palestina adalah saatnya mereka menderita. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kaum muslimin itu adalah bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian tubuhnya terluka dan menjerit menderita, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan. Nah, ini yang menjadi kajian kita pada malam hari ini insyaallah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Di dalam ajaran agama kita ada 2 hari raya, ada 2 lebaran. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Kita baru saja melewati Idul Fitri, terjadi pada 1 Syawal. Apa itu Idul Fitri? Ini dia. Apakah ada Idul Fitri ini atau Id lebaran hari raya itu ada tidak disebutkan dalam Quran? Saya sebagai dosen tafsir yang belajar S1, S2 dan S3-nya dalam bidang tafsir Quran, kita akan lihat ada tidak lebaran, ada tidak hari raya disebutkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Idul Fitri ia memang berasal dari bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, hari raya Idul Fitri. Kalau kita merujuk kepada bahasa Arab, Idul Fitri itu terdiri dari 2 kata. Id satu lagi fitr. Mari kita lihat. Kata Id ia berakar dari kata ada, yaudu, aidan. Artinya kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang kembali dalam struktur bahasa Arab disebut aidun, orang yang kembali. Sehingga datang saja 1 Syawal, kita sering berkata minal aidin wal faizin. Aidin itu artinya adalah kata jamak plural dari kata tunggalnya aidun. Jamaknya kata pluralnya aiduna. Minal aidina wal faizin terkandung makna semoga kita di antara orang-orang yang kembali kepada kefitrahannya, kembali dengan kemenangan-kemenangannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu makna kata Id, artinya kembali.
Kata yang kedua dalam kata Idul Fitri ada namanya Al-Fitri. Dalam bahasa Arab, makna kata Al-Fitr itu ada dua pemaknaannya. Yang pertama, fitri itu artinya sarapan pagi. Kalau dalam bahasa Arab kita berkata, apakah Bapak sudah sarapan pagi? Hal tanawwaltal fatur? Apakah Anda telah sarapan pagi? Itu bahasa Arabnya. Al-Fitr itu artinya Idul Fitri, kembali sarapan pagi. Datang 1 Syawal, kalau masih ada di antara kita yang masih berpuasa tidak sarapan pagi, dia bukan dapat pahala, dosa yang dapat. Haram. Idul Fitri kembali normal seperti sebelum Ramadan. Makan pagi, sarapan pagi. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sebelum berangkat pergi sholat Idul Fitri disunnahkan untuk makan, minum, pokoknya sarapan. Apalah yang membatalkan tidak puasa hari itu. Lain halnya kalau Idul Adha disunnahkan tidak makan apa-apa dulu. Karena sebelumnya kita memang sudah sarapan pagi juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian sedang jemaah salat Isya yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Itu makna pertama. Ada makna kedua dari kata fitr. Makna kedua dari kata fitr itu artinya fitrah, suci, bersih. Idul Fitri kembali kepada kesucian, kebersihan, ke fitrahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, di malam harinya beribadah, bangun qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih, ditambah lagi dengan qiyamul lail yang lain, mengkhatamkan Al-Quran, di ujungnya kita sempurnakan dengan menunaikan zakat fitrah, zakat mal. Maka memang ada hadis Nabi yang mengatakan seseorang yang keluar dari Ramadannya berada pada 1 Syawal bagaikan seseorang yang baru saja terlahir dari rahim ibunya. Bagaimana seseorang terlahir dari rahim ibunya? Nabi Muhammad mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir dari ibunya fitrah, suci, bersih. Itu sebabnya Bapak Ibu hadis sahih yang mengatakan, barang siapa yang puasanya benar-benar puasa. Oleh karena itu kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa sempurna, dijaga akan hal-hal yang membatalkannya, tidak macam-macam, lalu maka ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosanya. Masya Allah. Yang mereka berpuasa 6 dalam bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kalau bulan puasa itu mengampunkan dosa-dosa yang lalu, maka dosa-dosa yang akan datang akan diampunkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang belum, tidak terlambat, masih ada waktu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Itu makna kata secara bahasa akarnya dari kata Idul Fitri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Idul Fitri, hari raya, dalam bahasa Indonesia disebutkan juga dengan lebaran. Ternyata hari raya, lebaran itu tidak hanya ada pada Islam. Pada agama-agama yang lain terdahulu juga sudah ada. Bahkan apa yang direkam oleh Allah, sebuah proposal permintaan Bani Israel. Mereka meminta kepada nabinya Nabi Isa, Nabi Isa, tolong mintakan kepada Tuhan doa-doa supaya dia buatkan kepada kita hari raya lebaran. Mintakan kepada Tuhanmu diturunkan hidangan dari langit, dan momentum turunnya hidangan dari langit itu dijadikan sebagai waktu untuk perayaan lebaran yang akan diperingati oleh generasi awal kita dan akhir kita. Dan itu sekaligus menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah, dan berrezekilah kami dan engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Itu yang disebutkan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 114. Bapak Ibu, jadi ayat 114 ini memang disebutkan kata Id itu, kata lebaran itu. Bahasa ayatnya begini. Qala Isa bin Maryam, telah berkata Isa putra Maryam. Ini sebelumnya karena
umat Nabi Isa Bani Israel minta supaya dibuatkan hari raya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong turunkan kepada kami hidangan dari langit. Bapak Ibu, ayat 114 dari surah ini sekaligus ini menjadi isu kenapa surat itu disebut dengan surah Al-Maidah. Karena memang bunyi kalimat Al-Maidah itu ada pada ayat ini. Bani Israel meminta kepada Nabi Isa supaya Nabi Isa berdoa agar diturunkan hidangan dari langit. Bapak Ibu, kalau hidangan yang terbayang dalam kepala kita apa? Berbagai jenis makanan dengan berbagai aneka ragamnya. Oh, tidak mungkin TC saja, tidak mungkin dengan satu gulai saja, tidak. Aneka ragam makan. Pak Ibu kalau makan macam-macam, ada 10, 5 baleh, 2 baleh jenis makan. Itu makna Al-Maidah. Kan sudah kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah memberikan kepada mereka pitulu, sayur-sayuran adas, sayur-sayuran bawang merah. Tetapi mereka berkata, oh ini sudah biasa, kami ingin minta yang lain lagi. Manna wassalwa itu adalah makanan hebat yang berupa madu ataupun hewan puyuh, burung-burung, jenis burung begitu. Itu makanan enak, tapi mereka masih ingin lagi. Itu Bani Israel. Yang diantara hikmahnya, kalau umat-umat yang lain membangkang itu dibinasakan oleh Allah, tapi kalau Bani Israel masih ada hingga hari ini, karena Allah ingin memberikan pelajaran hingga hari akhirat nanti tentang Bani Israel. Ada seperti yang kita saksikan akhir-akhir ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, apakah dikabulkan Allah doa Nabi Isa? Oh iyalah, kalau Nabi yang berdoa dikabulkan. Memang betul turun dari langit hidangan itu. Sameja aku makanan sisa. Dan itu sekaligus tanda-tanda mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Wa ayatan minka. Jadi Bapak Ibu sekalian, berlebaran. Apa kata lanjutan dari ayat ini? Ya wahai Tuhan kami, tolong turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, takunu lana 'idan. Ini dia kalimat 'idnya, takunu lana 'idan, supaya momentum turunnya hidangan itu dijadikan sebagai 'id, lebaran bagi kami, li awwalina wa akhirina, akan diperingati oleh generasi kami sekarang dan juga generasi nanti-nantinya. Wa ayatan minka, dan sekaligus menjadi ayat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan beri rezekilah kami dan engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi umat-umat terdahulu juga memiliki hari raya lebaran. Hindu, banyak lebarannya. Difafali banyak, Waisak apalah itu, banyak lebarannya. Cina banyak lagi lebarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pak Ustaz, kenapa tadi disebutkan lebaran hari raya identik dengan makanan? Pak Ibu kata Ustaz Rahim, berbagai aneka ragam kue-kue. Tidak ada yang salah. Coba lihat, permintaan Bani Israel melalui Nabi Isa juga adalah hidangan. Hidangan itu bukan 1-2 macam, aneka ragam makanan. Jadi kalau ada lebaran hari raya identik dengan makan minum, itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah berlebihan, mubazir. 1 bulan sudah puasa, datang 1 Syawal, balas dendam, makan 15 kali dalam 1 hari. Na'udzubillah min dzalik. Akibatnya sakit perut. Dalam Al-Quran dijelaskan, kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Indonesia hari raya itu juga disebut dengan lebaran. Lebaran itu berakar dari kata lebar. Apanya yang lebar? Perutnya lebar. Karena berbagai macam hidangan. Yang kedua, makna kata lebar itu lebar hatinya, lebar dadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena di hari 1 Syawal itu disebut sebagai hari fitrah. Kalau itu dosa-dosa yang bersumber dari kita dengan Allah Ta'ala, kita maksiat, kita berdosa. Dulu waktu SMA, waktu SMP, tinggal sholatnya, tinggal puasanya, ibadahnya nggak jelas. Lalu kita bertobat, tobatan nasuha, beribadah dengan sungguh-sungguh. Allah mengatakan barang siapa yang berpuasa kemarin akan diampunkan dosa-dosanya malam.
Tapi Bapak Ibu sekalian, di antara ulama ada yang berpendapat dosa-dosa itu ada dua sumbernya. Satu sumbernya berasal dari Allah seperti yang tadi yang saya sebutkan. Kalau itu dengan taubat-taubatan nasuha, tidak lagi seperti itu, insya Allah aman, diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita ada punya dosa-dosa dengan orang lain, dengan sesama manusia, maka ada di kalangan ulama yang berkata Allah tidak mau ikut campur, maka disyariatkan minta maaflah, maafkanlah, dan memaafkan itu jauh lebih baik. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, awal Syawal itu atau di ujung dari Ramadan, kalau masuknya Syawal itu dalam hitungan kalender Hijriah, di maghrib hari di tanggal 30 Ramadan kemarin itu sudah dianggap satu Syawal. Kalau bulan Masehi itu kan jam 12 malam. Kalau bulan Hijriah enggak, maghrib masuk, udah masuk satu Syawal. Kenapa orang berkata taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ini adalah doa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bermohon kepada Allah supaya saling diterima amal-amal kita. Oleh karena itu di sini disunnahkan kepada kita selain membaca doa untuk saling bermaafan satu sama lain. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, acara kita yang seperti ini halal bihalal, satu diantaranya bertujuan silaturahim, menyambungkan silaturahim antara kita, tidak ada bekas-bekas, tidak ada hal iri hati, dengki segala macam yang membuat kita nanti lama prosesnya penghisapan kita di hari akhirat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, jadi ini yang penting. Jadi Ustaz, bagaimana ceritanya dengan halal bihalal? Halal bihalal yang didefinisikan sebagai silaturahim dalam suasana pandemi sekarang, tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung, tidak mengurangi arti dan makna silaturahim kita. Bisa dengan menggunakan alat komunikasi, telepon, video call, Zoom meeting, dan yang lain-lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian hadirin dan hadirat sedang jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah, tidak ada kita jumpai di dalam literatur terkait dengan ilmu-ilmu syariat berkaitan dengan halal bihalal. Itu kearifan tradisi lokal kita orang timur. Tidak ada. Tapi apakah sesuatu yang tidak ada itu Ustaz, lalu kita buat dosa, bid'ah dan neraka tempat kembalinya? Tidak juga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tentu kita akan melihat masyarakat, oh ada yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri. Kita di tengah saja. Kita di tengah saja.